Gaji kecil kalau mindset dan hatinya bagus, bersih, ya tidak akan korupsi. Ya, gaji besar belum jaminan tidak korupsi. Ya, sekali lagi, mindset dan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah berita yang bagi saya pribadi terutama membanggakan, mengagetkan, dan sekaligus menggembirakan. 2 bulan terakhir ini, di 2026 ini, KPK sudah melakukan 6 kali penangkapan OTT para koruptor. 6 kali, sebuah prestasi yang membanggakan. Ada satu hal yang ada satu OTT yang betul-betul sekali lagi bagi pribadi saya menggembirakan, mengagetkan, dan wow, bikin kita terheran-heran, bikin saya terheran-heran. Ditemukan 7 miliar per bulan. Ya. Uang bulanan 7 miliar itu hasil korupsi. Sebetulnya tidak heran sih, sebetulnya tidak heran, cuma selama ini tidak terpantau. Kita ikut aja dulu videonya. Cus! Dari informasi yang didapatkan tim di lapangan saat melakukan peristiwa tertangkap tangan, diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar 7 miliar. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain, termasuk yang juga kemudian nanti apakah ada pihak-pihak lain yang juga diduga menerima aliran itu. Ini tadi kan di konstruksi perkaranya disebutkan kalau barang yang dibawa PT Blu-ray itu tidak diperiksa kan. Nah, itu barangnya apa aja yang masuk tanpa dicek itu dan dari negara mana aja? Nah, ini barangnya beragam, Mbak Sari, gitu kan. Ada kayak sepatu begitu ya, termasuk juga barang-barang apakah ini bisa dijamin keasliannya gitu ya, atau KW begitu. Nah, itu juga kemudian nanti kita akan cek ya, karena tentunya harus difilter di situ oleh petugas bea cukai. Namun karena tidak dicek di dalam jalur itu, kemudian bisa lolos dan masuk di pasar Indonesia. Yang bal-balan. Nah, iya, jadi PT BRI ini istilahnya apa? Forwarder ya. Jadi kayak jembatan gitu ya antara importir gitu. Jadi importir dia mengimpor barang apa saja begitu. Mereka butuh jasa sebagai itu forwarder itu untuk mengurus ke bea cukaian gitu ya. Nah, itu menggunakan jasa dari PT PR, sehingga barangnya beragam. Nah, nanti kita cek barang-barangnya seperti apa aja. Banyak, dari banyak negara. Ini kan tergantung importirnya, importir barang apa, dari mana saja. Nah, itu salah satu video penjelasan OTT dari KPK. Bea cukai. Ya, bea cukai. Kemudian ada pajak, kantor pajak. Kemudian ada kejaksaan, Depok ya. Itu sebetulnya hal-hal yang sejak dulu lah yang tidak terpantau, atau memang pengawasannya kurang. Pajak contohnya. Dulu sudah beberapa kali tertangkap oknum-oknum perpajakan yang bermain mata dengan pihak lain, kemudian memperkaya diri. Ya, ada beberapa lah, tapi pengawasannya berhenti. Bea cukai demikian. Bea cukai itu pengawasannya tidak terlalu ketat, sehingga seharusnya konstan pengawasan itu. Jadi selama ini memperkaya diri itu selalu terjadi dan besar-besaran.
besar-besaran. Nah, dengan kejadian kemarin OTT tertangkap itu, apakah ini bikin cerah? Dan ternyata ada satu statement lagi yang menarik. Kemarin sudah saya video sebelum ini, saya sudah sampaikan secara terbuka kepada Pak Prabowo. Moga-moga sampai. Akhlak, etika, dan pola pikir itu harus dibenarkan dulu. Ini ada sebuah video yang statementnya bagus. Kita lihat, cus. Berikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini ya. Artinya tentu ini menjadi catatan besar ya, bahwa ternyata tidak hanya persoalan kesejahteraan ya yang memicu pada judicial corruption ini ya. Tentu ini sangat mencederai sekali di dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat sebagai penegak hukum, sebagai hakim ya. Kami tentu dengan MA ya, punya komitmen yang sama, mewujudkan peradilan yang bersih ya, berintegritas dan transparan ya. Tentu dengan kejadian ini kami tentu akan melakukan penanganan yang terkait dengan porsi di KI adalah untuk penegakan kode etik ya, karena sesuai dengan prinsip bahwa share responsibility dan juga amanat konstitusi, maka KY memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terhadap kode etik perilaku pedoman hakim ya, dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih ya. Bahkan sering kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ketua MA, bahwa Pak Ketua MA sangat zero toleran terhadap persoalan transaksional di dalam penanganan perkara. Dan tentu kami sama visi kami KY dengan MA terhadap persoalan judicial corruption ya, itu adalah zero toleran. Tentu kami nanti akan selalu koordinasi dengan KPK, terutama dalam hal kami tentu akan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan ya. Nah, itu kan kesejahteraan yang bagus, artinya gaji yang besar belum jaminan orang tidak korupsi. Nah, bukan masalah besar kecilnya kesejahteraan, bukan masalah besar kecilnya gaji, tapi mindset dan hati yang harus digembleng dulu. Gaji kecil kalau mindset dan hatinya bagus, bersih, ya tidak akan korupsi. Ya, gaji besar belum jaminan tidak korupsi. Ya, sekali lagi, mindset dan hati. Ini catatan buat Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo bisa betul-betul menekan angka koruptor, angka korupsi. Bukan hanya memindahkan korupsi yang awalnya dari pihak ini kemudian dipindahkan di sini. Jangan seperti itu Pak Prabowo. Wassalam.